Untuk yang pertama, Wajid, terima kasih sudah bertanya. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi itu orang yang diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Mendapatkan dia kualitas diri sendiri. Kalau Rasul, dia punya risalah, punya tugas yang harus disampaikan kepada umat. Maka Nabi itu orang punya kualitas Nabi, ya, tapi dia tidak punya kewajiban menyampaikan keluar. Dia kualitasnya Nabi. Sementara Rasul, dia punya risalah, sesuatu yang harus disampaikan kepada umat. Nih, sampaikan. Karena Rasul itu artinya utusan. Ya, yang disampaikan namanya risalah. Risalah itu dalam bahasa sederhananya surat. Surat itu bahasa Arabnya adalah risalah. Berarti penyampai surat namanya Rasul tuh. Nah, penghinaan ya ke Rasul. Ya secara bahasa begitu, secara bahasa. Arsala rasulahu bil huda tuh kan ya, yang menyampaikan yang mengutus rasul-rasulnya bil huda dengan hidayah. Nah, jadi tidak semua nabi mendapatkan tugas sebagai rasul, tapi pasti semua rasul adalah nabi. Karena nabi itu kualitas personal. Seseorang misalkan punya kualitas jadi wali gitu. Kan personal itu. Orang jadi wali karena dia misalkan sangat dalam mencintai Allah, kemudian dia dapat kesempatan menjadi wali. Jadi wali itu banyak caranya. Bisa melalui zikir terus wirid, bisa melalui ngaji terus, bisa melalui sodakoh terus, bisa melalui bahkan makan pun bisa jadi wali melalui makanan. Ketika ini makanan menyampaikan dia kepada Allah. Dulu saya pernah jelaskan, kok bisa ya Allah itu menciptakan nasi, menciptakan padi. Padi itu dari dari tanaman padi bisa tumbuh, kemudian dimakan oleh semua manusia. Oh, dia terus berpikir gitu kan. Nah, bisa jadi wali itu karena ilmu pengetahuan. Bisa. Ketika kemarin ibu bilang ada orang meneliti tentang intinya materi di dunia ini apa, yaitu ada atom. Atom itu dicari lagi intinya apa, ketemu. Nah, orang bisa saja jadi wali asal dasarnya adalah iman, bisa jadi wali. Nabi juga sama, kualitas Nabi itu kualitas personal. Iya, cuman karena kita sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi, sebagus-bagusnya kualitas kita tidak akan sampai kepada status kenabian, hanya status kepada wali. Tapi walinya umat Kanjeng Nabi Muhammad dipersamakan kualitasnya dengan nabinya umat dahulu. Zaman dahulu sebelum Kanjeng Nabi itu level kualitas itu adalah nabi. Tapi di zaman umatnya Nabi Muhammad kualitasnya wali. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, nabi apa wali? Nabi apa wali? Wali, kudu yakin itu wali, lain nabi lain.
Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani punya karomah, bisa nyembuhin orang buta, bisa ngidupin orang mati, sebagaimana Nabi Isa. Makanya sabda Nabi mengatakan bahwa wali umatku selevel dengan Nabi umat terdahulu. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani kan sama, bisa ngidupin orang mati. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi hebatnya wali-wali umatnya Kanjeng Nabi. Jadi kualitas personal, kenabian itu adalah kualitas personal dan memang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Maka orang yang pibakaleun jadi nabi ya, ada yang sebutnya irhas. Pibakaleun jadi nabi. Jadi waktu masih kecil sudah kelihatan. Kita kalau ngelihat anak kecil nih, udah ke wajahnya halusnya herang gitu dah. Ya pibakaleun pinter ya budak. Nah, orang suka gitu ya. Tahu Nabi itu kelihatan. Sama pibakaleun dia budak jadi wali itu kalian gitu. Tahu orang anak orang kudu husnuzon gitu. Ya pibakaleun jadi imam besar ya. Ya pibakaleunna jadi iya. Pibakaleun ini potensi maksudnya. Ya potensinya jadi wali ya. Soalnya bager soleh gitu. Nah gitu. Ulah, ya pibakaleunna jadi gembong narkoba ya. Ulah. Bahaya ya. Ya potensinya jadi gembong narkoba udah gitu. Bahaya. Jadi kualitas personal, tapi diberikan oleh Allah. Nuka dua mah itu bagian anak kiai lah ya. Kang waris. Nuka dulu tadi. Nuka dulu. Boleh memilih imam. Oh imam. Jadi gini Bu. Pertama dipahami dulu apakah kita umat saat ini harus bermazhab atau tidak. Kalau Bapak Ibu mengatakan harus, baru pertanyaan berikutnya yang tadi. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan tidak perlu bermazhab, ya silahkan. Sekarang kan di Indonesia begitu faktanya. Ada orang yang bermazhab, ada orang yang tidak mau dikatakan bermazhab. Padahal ketika dia mengatakan saya tidak bermazhab, sebetulnya dia sudah bermazhab. Kenapa? Kepada orang yang dulu pernah mengatakan itu. Nih, pentingnya mazhab itu gini. Kita sekarang bisa sholat gara-gara siapa? Apa kita bisa sholat langsung baca dari Quran? Terus baca Bukhari Muslim. Saya tidak berimam bermazhab kepada siapapun. Saya sholat sendiri. Bohong itu, masih bohong. Bapak Ibu pasti bermazhab. Kenapa? Bapak Ibu sholat kayak begini. Dari mana taunya? Dari orang tua kan? Orang tua dari mana? Dari gurunya kan? Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Gurunya. Udah gurunya dari mana? Dari ulama. Ulama dari mana? Ulama nyampe kepada Imam Syafi'i. Pada akhirnya sebenarnya kita bermazhab. Karena kalau tidak bermazhab tidak mungkin kita bisa sholat. Karena tidak ada dalam Al-Quran. Emang apa rukun sholat ayat berhak? Di Quran ayat? Enggak ada. Pasti kita bermazhab. Nah itu dulu. Nah kemudian pada kenyataannya apa? Bolehkah kita bermazhab campur-campur? Tergantung situasi dan kondisi. Contoh, saya mau tanya Ibu, kemarin zakat fitrah pakai apa Bu? Beras. Pakai beras apa pakai uang? Ibu kalau di sekolah pakai apa? Uang. Boleh nggak pakai uang tuh? Kata siapa bolehnya? Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh.
Pakai uang kan, kebanyakan uang. Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh. Yang membolehkan siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi kita konteksnya di Indonesia, ya tidak ajak satu doang, mbak kaya. Zakat fitrah nominalnya ikut Imam Syafi'i, caranya ikut Imam Hanafi. Sah nggak? Menurut ulama MUI sah. MUI dengan Bazas mengeluarkan sekian kok tanda tangan. Rujukannya siapa? Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh uang itu. Yang membolehkan siapa? Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi itu kadarnya berapa? Kadarnya lebih gede daripada Imam Syafi'i. Tapi kita kadarnya ikut Imam Syafi'i, ya kan? Nominalnya kadarnya itu kan 2,5 kilo itu Imam Syafi'i. 3,5 liter itu. Imam Hanafi enggak, lebih gede dari itu. Urusan zakat kita ikut berapa imam itu? 2 imam. Jadi MUI dibahas kali kan, MUI pintar. Belum yang lain-lain. Cuman kalau dalam satu hal bagusnya satu hal saja, satu imam saja. Urusan sholat nih, sholat ikut Imam Syafi'i. Dari wudu sampai pembatalan wudu sampai sholatnya, gerakan sholatnya, bacaan sholatnya ikut Imam Syafi'i terus. Jangan wudunya Imam Syafi'i, pembatalannya Imam Malik, sholatnya Imam Hambali. Gado. Pak, saya kan nggak tahu mana fatwa Imam Malik, mana Imam Syafi'i, mana Hambali. Yo ngaji, makanya ngaji kan gitu. Nah, apa yang sampai ke kita kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Itu aja. Guru-guru kita, orang tua kita Syafi'i, ya kita ikut Syafi'i. Gitu. Ya karena itu biar lempeng gitu. Nah, kalau kita gado-gado ingin cari mudahnya, kudunya Syafi'i, pembatalannya misalkan Hambali. Ya salatnya Maliki itu. Yaitu namanya talfik. Talfik itu mencampur adukan ajaran mazhab dengan maksud ngambil ringan-ringan. Tapi itu pun sebetulnya tidak terlalu masalah bagi orang yang baru mencintai agama. Apa-apa kita ya bisa anak kieu ngarti na eta. Itu. Saya kira itu untuk yang nomor 2. Mohon izin Pak Kiai untuk membantu seorang ibu yang ditinggal suaminya, punya anak 2, rumahnya dan uang kematian dan rumahnya bagaimana?